Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jadi begitu, ucap Chu Feng sambil memegang 100 Refinements Jade Stone di tangannya, dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Chu Feng, apa yang kamu temukan? Si Ratu bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia dapat berbagi visi Deng Chu Feng, tapi dia tidak dapat mengatakan apa yang dipikirkannya, dan juga dia tidak dapat merasakan apa yang Chu Feng rasakan saat ini dari 100 Refinements Jade Stone. 100 Refinements Jade Stone ini berisi ruang yang sepenuhnya terpisah di dalamnya, kata Chu Feng. Wah, sebenarnya ada hal seperti itu. Apakah kamu bisa memasukinya? Si Ratu bertanya lagi. Ruang ini jelas-jelas bukan sesuatu yang bisa dimasuki siapa saja. Namun, aku bisa memasukinya, kata Chu Feng dengan percaya diri. Pada saat itu, Chu Feng menyapu pandangannya melalui kerumunan, dan melihat ekspresi kaget mereka. Dari situ Chu Feng menjadi lebih yakin, bahwa 100 Refinements Jade Stone kemungkinan besar seperti yang dikatakan Tian Yi dan yang lainnya, bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dihapus oleh siapapun. Namun tidak hanya Chu Feng dengan mudah menghapusnya, tapi dia juga bisa merasakan ruang dalam 100 Refinements Jade Stone. Semua itu menunjuk pada satu hal, yaitu bahwa ratusan penyempurnaan batu giok memiliki semacam koneksi dengan Chu Feng. Seolah-olah 100 Refinements Jade Stone telah disiapkan untuk Chu Feng. Cepat masuk dan lihatlah. Mungkin ada harta di sana, kata si Ratu dengan gembira. Chu Feng tidak ragu-ragu. Dengan pergeseran tubuhnya, Chu Feng berubah menjadi cahaya biru dan memasuki batu 100 Jade penyempurnaan. Apa yang sedang terjadi? Seru kerumunan. Kerumunan memiliki pandangan mereka tertuju pada Chu Feng sepanjang waktu. Dengan demikian, mereka jelas melihat apa yang terjadi saat itu. Bagi mereka, tampaknya Chu Feng telah tersedot ke dalam batu giok 100 penyempurnaan. Namun sebelum itu, mereka belum pernah mendengar tentang 100 Refinements Jade Stone yang memiliki kemampuan seperti itu. Karena itulah, kerumunan merasa sangat khawatir dan ketakutan. Satu demi satu mereka mulai pindah, dan menjauhkan diri dari 100 Refinements Jade Stone. Apa yang terjadi sebelumnya? Mungkinkah dia memicu kekuatan 100 Refinements Jade Stone, dan disempurnakan olehnya? Ucap kerumunan. Kerumunan yang tidak tahu persis apa yang terjadi, semuanya berpikir bahwa Chu Feng dibunuh oleh 100 Refinements Jade Stone. Sementara semua itu terjadi, Chu Feng sudah memasuki 100 Refinements Jade Stone. Ini adalah ruang yang terisolasi. Ruangan itu tidak terlalu besar, dan itu hanya cukup besar untuk menampung 100 orang. Namun demikian, dinding tempat ini sepertinya terbuat dari batu giok. Mereka hijau giok, dan berkilau deng cerah. Bahan-bahan dinding itu sangat menyerupai 100 Refinements Jade Stone itu sendiri. Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Ucap si Ratu. Setelah mengamati sekelilingnya, si Ratu mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia mengira akan ada harta di dalam ruang ini. Namun sayangnya, tidak ada apa-apa di sini. Tidak, bukan berarti tidak ada apa-apa di sini. Aku yakin bahwa tempat ini, pasti merupakan tempat yang dipersiapkan senior klan Heavenly Clan kami untuk generasi selanjutnya, ucap Chu Feng. Dibandingkan dengan kekecewaan si Ratu, Chu Feng merasa sangat bersemangat. Chu Feng, apakah kamu merasakan sesuatu? Si Ratu bertanya dengan bersemangat. Energi alam dan cara kultivasi bela diri, tempat ini mengandung keduanya, kata Chu Feng. Ini berarti, seru si Ratu yang mengungkapkan ekspresi bersemangat. Menjadi pintar dan cerdas, dia sudah berhasil menebak beberapa hal. Tempat ini adalah setoran harta yang ditinggalkan oleh para senior klan Surgawi Chu dengan cermat. Tidak hanya aku bisa mendapatkan energi alami dalam jumlah besar, tapi aku juga bisa membuat terobosan cepat dalam kultivasi, kata Chu Feng. Sebenarnya begitu. Cepat, sempurnakan energi alami itu, ucap si Ratu itu yang bahkan lebih tidak sabar daripada Chu Feng. Setelah semua, apa yang paling perlu dilakukan Chu Feng saat ini adalah mencapai terobosan dalam kultivasi. Kesempatan di depannya ini hanya mirip, dengan seseorang yang mengirimnya arang dalam cuaca bersalju. Dia hanya menemukannya pada waktu yang tepat. Hanya saja aku takut, bahwa aku tidak akan bisa menghindari kesengsaraan ilahi di sini.
Demi keselamatan aku, yang terbaik adalah aku mengatur pembentukan formasi terlebih dahulu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengatur lapisan formasi spiritual yang melekat pada dinding batu giok di ruangan ini. Setelah Chu Feng menyelesaikan persiapan itu, dia duduk bersila dan mulai dengan sepenuh hati memperbaiki energi alam. Sementara tempat ini memiliki jumlah energi alam yang berlimpah, dan kemampuan Chu Feng untuk memperbaikinya juga lebih unggul. Hanya dalam waktu yang singkat, Chu Feng sudah memperbaiki semua energi alam dalam ruang yang terisolasi itu. Jika dia mencapai setengah marsial leluhur tingkat 4, maka Chu Feng pasti akan mencapai terobosan segera setelah menyempurnakan energi alam. Namun demikian, dia saat ini terhalang oleh kemacetan sekarang. Jalan kultivasinya tidak lagi semulus sebelumnya. Masalah ini telah ada di pikiran Chu Feng sepanjang waktu. Dengan demikian, terlepas dari apakah dia mungkin sedang beristirahat, atau melakukan perjalanan ke suatu tempat atau di tanah tertentu, Chu Feng akan selalu berusaha untuk memahami jalur kultivasi bela diri. Itu karena, dia belum pernah menghentikan pelatihan semacam itu. Konon, upaya Chu Feng tidak sia-sia. Bagi Chu Feng, ini akhirnya sangat membantu. Ini menjadi jelas ketika Chu Feng menemui kemacetan pertama di depannya, dan di persimpangan untuk menerobos ke peringkat 6 Half Martial Ancestor. Chu Feng tidak harus bergantung pada kekuatan eksternal, dan juga tidak perlu membuang waktu untuk pemahaman. Alih-alih, hanya dengan mengandalkan pemahaman yang telah ia peroleh dalam periode waktu itu, maka Chu Feng berhasil menembus kemacetan. Namun demikian, kultivasi Chu Feng tidak segera mencapai terobosan. Tapi sebaliknya, dia mulai mengerutkan keningnya. Dia membuka matanya, dan kemudian memandang ke atas. "Oh sial," ucap Chu Feng. "Apakah ada yang salah?" tanya si ratu dengan bingung. "Saat ini, aku telah menerobos ke peringkat 6 leluhur marsial. Ini berarti bahwa aku harus menahan 50% dari kekuatan kesengsaraan ilahi. Dengan 50%, kekuatan kesengsaraan ilahi tidak akan lagi berbentuk. Aku sangat ingin mencapai terobosan, sehingga aku benar-benar lupa tentang hal itu," kata Chu Feng. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya si ratu. Kecuali ratusan perbaikanan batu giok ini memiliki beberapa kekuatan khusus yang dapat menyembunyikan kesengsaraan ilahi, maka aku khawatir bahwa aku akan menyebabkan keributan besar, kata Chu Feng. Pada saat yang sama, di luar 100 Refinements Jade Stone. Dalam 100 Refinements Stage, semua orang memandang ke langit dengan kepala terangkat. Ekspresi ketakutan memenuhi mata mereka. Meskipun 100 Refinements Stage disegel oleh formasi spiritual, tapi mereka dapat melihat langit dari dalam formasi spiritual 100 Refinements. Pada saat itu, awan hitam melonjak di langit. Petir berkedip, dan guntur bergemuruh tanpa henti. Petir menembus langit, dan gemuruh mengguncang bumi. Awan hitam dan kilat adalah hal-hal yang semua orang bisa lihat sebelumnya. Untuk kultivator seperti mereka, mereka dengan mudah dapat membuat tanda-tanda abnormal di langit. Secara logis, ini harus menjadi pemandangan yang sangat umum. Seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk memedulikannya. Namun, apa yang dilihat orang banyak sekarang sangatlah berbeda. Pertama, awan hitam dan kilat berasal dari jauh di dalam langit. Itu adalah ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh kultivator bela diri. Maka mustahil suatu tanda abnormal muncul di tempat seperti itu. Adapun awan hitam, meskipun mereka tidak menutupi area yang luas, tapi mereka melonjak dengan keras seperti pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya berderap di langit. Melihat mereka, orang akan merasa tertindas dengan menyakitkan. Awan hitam tersebut begitu menakutkan, dan mereka membuat orang-orang merasa seperti tercekik. Namun demikian, alasan utama mengapa kerumunan sangat ketakutan adalah kilat yang berkedip di awan. Petir itu terlalu menakutkan. Itu bukan kilat biasa, dan lebih menyerupai naga. Itu adalah naga petir yang mampu memisahkan langit dan bumi, yang mampu memadamkan semua makhluk hidup. Bagi orang banyak, pemandangan seperti itu benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Meskipun mereka semua kultivator bela diri, tapi mereka masih sangat ketakutan. Alasan untuk ketakutan mereka adalah, karena mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati jika sambaran petir dari awan itu menyerang mereka. Sebenarnya, bukan hanya orang-orang dari 100 Refinements Stage yang memperhatikan perubahan di langit. Bahkan beberapa orang dari klan penjaga di luar 100 Refinements Stage juga memperhatikannya.
Pada saat itu, dipimpin oleh kepala klan mereka, orang-orang dari klan penjaga berdiri di langit dengan tertib, itu dengan mata tertuju pada pemandangan yang terjadi di kedalaman langit. Mereka semua memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka, dan itu adalah ekspresi gelisah. Apa itu? Ucap kepala klan penjaga sambil mengerutkan keningnya, dan kerutannya semakin padat. Dia tidak tahu persis seberapa kuat kilat yang berkelap-kelip di awan hitam itu. Namun demikian, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Jika petir menembus awan dan jatuh, terlepas dari di mana ia bisa mendarat, petir itu pasti akan membawa bencana yang tak terbayangkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kilat itu terasa begitu menakutkan? Kong Zeng, Hu Xuanyi, dan orang-orang lainnya yang melakukan perjalanan melalui 100 Refinement Stage juga menghentikan gerakan mereka. Mereka melihat ke langit dengan tatapan gelisah. Bang! Tiba-tiba saja, ledakan keras terdengar dari langit. Oh tidak, pada saat itu, semua orang merasa sangat gelisah. Mereka telah menemukan bahwa, sambaran petir telah menembus awan hitam. Selanjutnya, itu langsung menyerang ke arah tujuan mereka. Oh surga, petir itu datang untuk kita. Semuanya, cepatlah lari, teriak seseorang. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka mulai melarikan diri dengan memalukan. Tidak, ini tidak berguna. Tidak cukup waktu. Kami tidak akan bisa melarikan diri. Namun demikian, ada orang-orang seperti Ma Yue yang tidak melarikan diri. Bukannya mereka tidak mau melarikan diri. Tapi justru sebaliknya, mereka dapat melihat kekuatan petir itu, dan menyadari bahwa mereka tidak dapat menghindari bencana itu. Baut petir itu terlalu kuat. Tidak hanya itu sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Hanya dalam waktu yang singkat, kilat itu telah menimpa mereka. Namun setelah kilat yang menakutkan turun ke 100 Refinement Stage, itu tidak menyebabkan kehancuran yang menghancurkan. Syok, semua orang terkejut. Mereka benar-benar bingung. Mereka tidak dapat memahami, mengapa keturunan dari petir yang menakutkan itu tidak akan menyebabkan kerusakan. Dan bahkan formasi defensif yang menjaga 100 Refinement Stage sama sekali tidak rusak. Petir itu seperti sinar cahaya yang menembus formasi pertahanan. Namun demikian, dalam hal menjadi yang paling terkejut, itu akan menjadi Ma Yue dan yang lainnya yang berada di sekitar altar. Mata mereka terbuka lebar, dan lidah mereka kaku ketika mereka melihat ke arah batu 100 jadeit penyempurnaan di tanah. Segera, ketidakpercayaan mengisi tatapan mereka. Apakah kalian semua melihat itu? Apakah kamu semua melihat apa yang baru saja terjadi? Seru Zhou Zongzi yang tidak berani mempercayai apa yang telah dilihatnya. Jadi, dia berbalik untuk bertanya kepada yang lain. Kami melihat nih, petir itu benar-benar tersedot ke dalam batu 100 jadeit penyempurnaan seperti Chu Feng, kata orang banyak. Apa yang sedang terjadi? Apakah 100 Refinements jadeit Stone menyelamatkan kita? Atau mungkinkah bahwa petir itu disebabkan oleh 100 Refinements jadeit Stone untuk memulai? Apakah itu memperingatkan kita, bahwa itu adalah benda suci yang tidak boleh disentuh siapapun? Menakutkan, terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari sesuatu dari era kuno, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita sentuh sesuka hati. Si bodoh nekat itu, dia benar-benar memprovokasi bencana besar, ucap kerumunan. Kerumunan itu merasa sangat gelisah. Satu demi satu, mereka berdiri dan mulai melarikan diri. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua merasa bahwa penyebab semua ini adalah 100 Refinements jadeit Stone. Tepat pada saat itu, Zhou Zongzi tiba-tiba memerintahkan. Berhenti, kalian semua, tetap di sana. Tak satu pun dari kamu diizinkan untuk pergi. Teriak Zhou Zongzi. Kakak Zhou, tempat ini terlalu berbahaya. Kita harus pergi dari sini, desak seseorang. Bodoh. Jika kilat itu ingin menyakiti kita, maka tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Selama kita berada di 100 Refinement Stage, itu akan menjadi hasil yang sama terlepas dari kemana kita pergi. Itu artinya, kita akan tetap dibunuh, kata Zhou Zongzi. Lalu, apakah kita harus menunggu kematian di sini? Seseorang bertanya. Tidak, itu bukan kematian. Tapi sebaliknya, kita harus menunggu kedatangan para tetua. Tidak mungkin sesuatu seperti ini diperhatikan oleh kita saja. Kemungkinannya, para tetua klan penjaga harus memperhatikannya juga. Mereka pasti akan mencapai tempat ini dengan segera.
Tidak hanya mereka, bahkan ketua klan Lord yang belum pernah muncul tidak diragukan lagi harus menunjukkan dirinya. Karena bagaimanapun, adegan sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi, maka mereka pasti akan bingung. Namun, kami tahu persis apa yang terjadi, dan itu persis apa yang menyebabkan bencana ini. Jadi, kita semua harus tinggal di sini dan dengan jujur melaporkan kepada para tetua tentang masalah ini. Pada saat itu, kami akan melakukan layanan yang hebat, dan pasti akan dihargai, kata Zhou Zongzi. Kakak Zhou benar-benar brilian, ucap seseorang. Pada saat itu, orang banyak akhirnya menyadari apa yang dipikirkan Zhou Zongzi. Satu demi satu, mereka mengungkapkan ekspresi kekaguman. Setelah mendengar rencana Zhou Zongzi, Ma Yue berkata kepada Tian Yi. Kita tidak bisa membiarkan senior ditangkap oleh klan penjaga. Kami harus membantunya. Tapi, bagaimana kita membantunya? Kami bahkan tidak tahu apakah senior itu masih hidup atau mati, balas Tian Yi yang agak bingung. Tidak peduli apa, kita harus mencobanya, uk-a Ma Yue. Ketika Ma Yue berbicara, dia melompat ke altar dan mengulurkan tangannya ke arah batu giok 100 penyempurnaan. Dia berencana untuk membawa 100 Refinements Jade Stone. Namun sayangnya, Ma Yue tidak bisa memindahkan batu giok 100 perbaikan yang tampak biasa itu. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, dia tidak dapat memindahkan 100 Refinements Jade Stone sedikit pun. Hahaha, Ma Yue, kamu hanya terbuai oleh angan-angan kamu. Sejak era kuno, tidak pernah ada orang yang bisa memindahkan batu 100 Jade penyempurnaan. Seseorang seperti kamu tidak akan pernah bisa memindahkannya. Yang terbaik saat ini adalah, kamu tidak perlu repot-repot membuang kekuatan kamu. Selain itu, seniormu itu sudah mati. Zhou Zongzi mengejek. Diam, senior sangat kuat. Selain itu, dia adalah spiritualis dunia jubah abadi. Sangat mustahil baginya untuk mati. Teriak Ma Yue dengan marah. Spiritualis dunia jubah abadi, jadi orang itu adalah spiritualis dunia jubah abadi. Seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ma Yue, ekspresi kerumunan semua berubah. Bagi mereka, orang-orang dari alam bawah ini, spiritualis dunia jubah abadi sudah mirip dengan legenda. Dengan demikian, setelah mengetahui bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, mereka merasa lebih hormat kepada Chu Feng. Lalu kenapa? Dia sudah tersedot ke dalam 100 Refinements Jade Stone. Selanjutnya, halilintar yang menakutkan itu juga tersedot ke dalam batu giok 100 penyempurnaan. Bahkan jika dia seorang spiritualis dunia jubah abadi, pasti tidak mungkin baginya untuk menahan kekuatan petir itu. Dia pasti akan mati. Faktanya, dia sudah pasti mati, kata Zhou Zongzi dengan sangat sengit. Sebenarnya, Zhou Zongzi ini sangatlah takut. Dia sangat takut pada pemikiran bahwa Chu Feng tidaklah mati. Alasan untuk itu adalah, karena spiritualis dunia jubah abadi terlalu menakutkan baginya. Dengan seseorang seperti itu berdiri di belakang Ma Yue, maka Zhou Zongzi merasa sangat gelisah. Kamu diam, teriak Ma Yue. Saat Ma Yue berteriak, dia menembakkan pukulannya. Bang! Dengan keras, Zhou Zongzi itu terlempar ke udara. Ketika dia jatuh ke tanah, dia berguling-guling berulang kali. Ma Yue, kamu memanfaatkanku sekarang karena aku terluka. Tunggu saja sampai luka aku pulih. Pada saat itu, aku akan merobek dagingmu dari tulangmu, ucap Zhou Zongzi sambil menggertakkan giginya dengan marah. Meskipun pukulan Ma Yue tidak meninggalkan cedera serius padanya, tapi itu telah menghina egonya, dan dia merasa itu tidak bisa ditoleransi. Sementara itu, di dalam ruang 100 Refinements Jade Stone, petir kesengsaraan ilahi telah menghilang. Hanya saja, Chu Feng masih duduk bersila di ruang itu. Selain itu, aura Chu Feng saat ini sedang naik. Hanya dalam waktu yang singkat, itu telah meningkat dari peringkat 5 Half Martial Ancestor menjadi peringkat 6 Half Martial Ancestor. Keberhasilan, Chu Feng, kamu luar biasa. Kesengsaraan ilahi itu begitu menakutkan, namun kamu benar-benar dapat menahannya. Kamu telah melewati kesengsaraan ilahi, dan berhasil menjadi leluhur setengah bela diri peringkat 6, ucap si ratu tanpa henti dan bersemangat. Sebelumnya, dia akhirnya melihat penampilan kilat kesengsaraan ilahi. Hanya dengan melihatnya, dia bisa membayangkan betapa menakutkannya kilat kesengsaraan ilahi itu. Dari cara dia melihatnya, kilat itu terlalu kuat.
Dengan kultivasi Chu Feng saat ini, seharusnya tidak mungkin baginya untuk menahannya. Namun, Chu Feng berhasil menahannya. Si ratu merasa sangat bangga dengan pencapaian Chu Feng. Memang benar, kilat itu sangat kuat. Namun, ada perbedaan besar antara kekuatan aktual yang dikandungnya, dan apa yang tampak dikandungnya. Kalau tidak mungkin bagi aku untuk menahannya, kata Chu Feng. Oh, jadi begitu. Mungkinkah itu juga karena pembentukan formasi itu? Apakah itu mengurangi kekuatan petir kesengsaraan ilahi? Tanya si ratu. Tidak, kemungkinan besarnya bukan hanya karena pembentukan formasi. Namun sebaliknya, harus ada alasan lain. Itu karena kekuatan petir kesengsaraan ilahi yang mendarat pada aku terlalu banyak, dan itu juga berbeda dari ketika aku melihatnya. Mungkin saja kesengsaraan ilahi tidak melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Lagi pula, jika petir kesengsaraan ilahi sekuat kelihatannya, kemungkinan besar tidak ada yang akan bisa menahannya, kata Chu Feng. Yah, itu tidak masalah, karena bagaimanapun, kamu telah berhasil menembus peringkat ke-6 leluhur setengah marsial. Ayo, mari kita pergi. Petir kesengsaraan ilahi terlalu kuat. Jika orang-orang di luar melihatnya, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Kemungkinan besarnya, orang-orang dari klan penjaga akan bergegas ke sini, kata si ratu. Jika orang-orang dari klan penjaga ingin menangkap aku kemungkinan tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, aku mungkin juga tidak bisa pergi begitu cepat, kata Chu Feng. Tidak bisa pergi, lalu untuk apa kamu tinggal? Tanya si ratu dan mengungkapkan ekspresi bingung. Aku akan terus menerobos, kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.